Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Aisyah dalam layanan BK klasikal. Yaitu hari ini saya akan membahas tentang penggunaan media sosial dengan bijak. Tentu saja di era pandemi COVID ini kita lebih sering dan dituntut untuk belajar secara daring. Jadi kalian lebih sering untuk bermain HP ataupun komputer sehingga lebih cenderung kalian menggunakan media sosial dan berbagai media sosial lainnya seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Maka perlu saya sampaikan pada bimbingan kali ini adalah bagaimana sih cara menggunakan media sosial dengan bijak agar kalian bisa menggunakan media sosial dengan baik dan benar dan tidak juga memposting hal-hal yang tidak seharusnya. Oke, silakan disimak pada pembahasan kali ini. Tujuan layanan bimbingan klasikal pada bimbingan kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang menyimpang dalam bermedsos. Jadi kita akan mengidentifikasi perilaku apa saja yang menyimpang dalam bermedsos. Yang kedua, menjelaskan cara penggunaan media sosial dengan bijak. Tujuan layanan selanjutnya adalah mengklasifikasi perilaku bijak dalam penggunaan media sosial. Dan yang keempat, tujuan layanan adalah untuk menganalisis kegiatan yang dikategorikan positif dalam menggunakan media sosial. Jadi kegiatan-kegiatan yang masuk dalam kategori positif itu apa saja ketika kalian bermedsos. Nah, ini merupakan tujuan layanan klasikal tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar. Yang kamu harus lakukan yang pertama adalah share info pribadi. Boleh nggak kita share info pribadi ke dalam medsos? Ya, jadi kamu harus berhati-hati dalam membagikan info pribadi. Sebaiknya kamu menahan diri untuk men-share informasi tersebut seperti alamat rumah, nomor ponsel, kegiatan rutin kamu, dan lain sebagainya yang sangat pribadi. Jadi, untuk men-share info-info pribadi seperti yang disebutkan tadi, misalkan alamat dan identitas lengkap kamu, nomor ponsel, dan kegiatan-kegiatan kamu sehari-hari, termasuk hubungan kekerabatan dengan orang tua, di-share dengan teman, dan lain sebagainya, itu kamu harus berhati-hati. Karena di dalam media sosial ini, semua orang atau publik pun bisa melihat tentang informasi pribadi kamu. Jadi jangan sampai informasi penting seperti alamat, nomor ponsel, dan lain sebagainya tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial tersebut. Itu. Jadi kamu harus berhati-hati dalam memberikan info pribadi. Yang kedua, jaga inner cycle. Apa itu inner cycle? Yaitu seseorang yang berhubungan dengan kamu. Jadi di mana itu rumpun dari teman-teman kamu yang ada di media sosial. Jadi kamu harus memeriksa lagi siapa sih follower kamu atau teman kamu di media sosial. Misalnya di Facebook atau di Instagram, kamu harus memeriksa lagi siapa followernya atau siapa yang saat itu berteman dengan kamu. Nah, kamu bisa memilah ini yang kamu kenal atau ini yang kamu tidak kenal. Jadi sebaiknya kamu tidak menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak begitu kamu kenal. Lebih baik kamu jaga pertemanan kamu dengan teman-teman atau kerabat yang memang kamu kenal baik. Jadi dihindari kamu menerima teman yang kamu tidak kenal atau biasanya di media sosial itu, misalnya di Facebook, di Instagram, itu
di Facebook lah misalnya, itu biasanya seseorang yang ada di Facebook itu tidak menggunakan foto profil yang sebenarnya atau tidak menggunakan nama yang sebenarnya. Maka kamu harus melihat betul siapa yang berteman dengan kamu dan kamu harus sebaiknya kamu membatasi siapa yang ingin meminta pertemanan dengan kamu. Jadi kamu bisa memilah-milah mana yang bisa kamu terima untuk berteman di medsos dan mana yang tidak. Yang ketiga ini yang sangat penting ketika bermedsos, kamu harus bisa menjaga etika. Nah, dalam pembahasan yang lalu pada bimbingan klasikal, saya sudah menyampaikan etika dalam menghubungi guru, baik WA maupun SMS, serta etika dalam telekonferensi. Tetapi ada juga etika dalam bermedsos. Ya, dalam bersosialisasi tentunya kita harus selalu memperhatikan etika, termasuk bersosialisasi melalui media sosial. Citra diri akan dikaitkan dengan apa yang kamu bagikan dan apa yang kamu tulis. Jadi tetap jaga etikamu sebaik mungkin. Jadi misalnya di WA kan ada story. Nah, etika yang bagus dalam meng-share informasi atau status di WA, ya pertama tidak melenceng dari aturan, tidak berkata-kata yang kotor, tidak menjelek-jelekan orang misalnya. Nah, itu salah satu beretika. Begitu pula di Facebook maupun di Instagram atau di media-media sosial yang lain. Jadi kita juga punya etika dalam men-share informasi atau dalam bermedsos. Gitu ya. Nah, apa yang akan kamu bagikan atau apa yang akan kamu tuliskan di medsos atau apa yang akan kamu posting itu bisa dikaitkan dengan bagaimana sih kamu. Jadi apa yang kamu posting bisa menjadi nilai salah satu nilai dari dirimu atau citra diri. Berarti kalau misalnya nih kamu sering memposting sesuatu yang bagus, kata-kata motivasi atau kata-kata semangat, bisa jadi orang menilai itu adalah citra dirimu itu bagus, selalu memposting sesuatu hal-hal yang positif. Begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya yang nomor 4 adalah no sara no hoax. Jadi di dalam bermedsos, kamu harus memastikan konten yang akan kamu bagikan atau tulisan yang akan kamu bagikan di medsos kamu itu tidak mengandung unsur sara atau hoax. Apa sih sara? Ya, sara itu adalah pandangan dan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sentimen atas identitas spesifik yang meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, sementara hoax adalah pemberitaan palsu yang tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Jadi di dalam bermedsos etikanya juga kita tidak boleh men-share informasi yang hoax atau informasi pemberitaan palsu. Gitu. Nah, yang kelima, cantumkan sumber konten, misalnya di konten di sebuah YouTube ataupun di Facebook. Misalkan kamu mau men-share tulisan orang lain, maka kamu harus mencantumkan sumber atas konten yang kamu bagikan apabila itu merupakan hasil karya orang lain. Jadi kalau kamu tidak mencantumkan konten atau kamu mengambil sumber dari mana, maka kamu bisa dikatakan plagiasi atau mencuri konten orang lain jika diposting gambar atau quote tanpa menyebutkan sumber aslinya. Gitu ya. Jadi misalkan kamu menulis kata-kata dan itu kata-kata kopas dari orang lain atau orang lain yang menulis, maka di bawahnya kamu harus mencantumkan sumber aslinya. Siapa yang menulis dan dari mana kamu mengkopas
tulisan tersebut. Nah, bermedsos itu bisa menjadi salah satu sarana pengembangan diri kalian. Jadi, kamu bisa menjadikan media sosial itu sebagai sarana bagi kamu untuk mengembangkan dirimu, ya. Kamu dalam bermedsos bisa membagikan hasil karyamu di situ, ilmumu maupun pandanganmu terhadap suatu hal. Jadi bisa dibilang bermedsos itu sebenarnya sesuatu yang bebas. Kamu bebas membagikan hasil karyamu di situ, kamu bebas membagikan kontenmu, kamu bebas menulis di situ. Kamu juga bebas membagikan motivasi kepada orang lain, ya. Jadi memang media sosial ini menjadi satu sarana yang saat ini memang lebih banyak diminati oleh orang-orang dan memang saat ini memang eranya era digital, era bermedsos. Jadi bermedsos ini suatu media atau sarana di samping kamu bisa mengembangkan potensi, kamu juga bisa menimba ilmu di media sosial. Ya, bisa mengikuti kelas online ataupun kamu bisa memfollow akun-akun yang membawa dampak positif bagi pengembangan dirimu. Jadi, sebenarnya untuk bermedsos ini ada dampak yang negatif, tetapi ada juga dampak yang positif. Kalau kita menggunakan medsos dengan bijak, dengan baik, dengan benar, maka kita pasti bisa merasakan dampak positif dari medsos tersebut. Karena tidak bisa dibungkiri, melalui medsos pun kita bisa menimba informasi-informasi di dunia luar atau kita bisa menimba ilmu di situ, gitu ya. Nah, dan kita juga bisa mengekspor kemampuan kita, kita bisa membagikan apa yang kita karyakan melalui media sosial. Di media sosial juga kita bisa membangun jaringan. Jadi biasanya di sini kalau seseorang itu mempunyai usaha, mempunyai bisnis atau mempunyai perusahaan untuk dijualkan, misalkan di marketing bisa banget menggunakan media sosial untuk dimanfaatkan membangun jaringan dengan orang lain. Ya, jadi memanfaatkan media sosial untuk membangun jaringan baik dalam hal pekerjaan, bisnis maupun pertemanan dengan orang lain itu bisa sekali. Jadi misalkan kamu merintis suatu usaha, ya kamu bisa menggunakan sosial media untuk memperbesar bisnismu, untuk mengembangkan marketingnya, untuk mengembangkan konsumen gitu. Jadi salah satunya dengan cara membangun jaringan dengan follower-follower kamu atau teman-teman kamu yang ada di media sosial. Nah, itu adalah beberapa catatan tentang menggunakan sosial media yang bijak. Jadi kita sebagai seseorang yang sehari-harinya itu menggunakan gadget dan menggunakan media sosial, baik itu WhatsApp ataupun Facebook, Instagram, dan media-media sosial yang lainnya, maka kita harus juga beretika dalam menggunakannya dan harus menggunakan dengan bijak, gitu. Ya, banyak dampak positif yang kita bisa dapatkan dari manfaat menggunakan medsos. Tetapi banyak juga dampak negatif yang uh, bisa apa? Yang bisa kita rasakan karena tidak ada kontrol maupun tidak ada etika dalam menggunakan medsos tersebut. Jadi apa yang kita dapat tergantung dari apa yang kamu bagikan ke orang gitu. Tergantung dari bagaimana kamu mensikapinya gitu ya. Sekian itu hari ini tentang bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan klasikal tahap 2 tentang menggunakan media sosial dengan bijak. Saya harap setelah saya menyampaikan ini
bisa bermanfaat buat kamu tentunya, dan kamu bisa bermedia sosial dengan baik dan benar gitu. Karena ini juga saya termasuk bermedia sosial juga dengan media YouTube konten hari ini, maka saya ingin menginfokan juga kepada kalian bahwa share slide yang saya bagikan kepada kalian hari ini adalah ini saya ambil dari websitenya Pak Minto Tulus, yaitu beliau adalah guru bimbingan dan konseling yang ada di Sidoarjo. Terima kasih juga untuk Bapak yang bersedia membagikan ilmunya di media sosial. Semoga menjadi manfaat dan menjadi pahala untuk Bapak. Dan bermanfaat juga untuk semua yang melihat penjelasan dari saya hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang salah yang saya sampaikan pada hari ini. Silakan di komen nama dan kelas untuk mengetahui kehadirannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.